Halo Pak Alwi, Ya. apa kabar Pak? Baik, baik. Wah, selamat Gimana, datang Pak? nih. Iya. Kita memang membuat tempat ini untuk experience store buat orang yang ingin tahu gesit dan ingin tahu lebih dalam mengenai gesit, bagaimana gesit dan ingin coba gesit juga test ride di sini ada. Dan pastinya kalau ingin membeli gesit juga kita tersedia di sini. Ayo, kita coba lihat. Silakan. Selamat datang di gesit. Ya, ini motor listrik gesit. Halo kawan Akurat, bersama saya Yusuf dalam acara Akurat Talk. Kali ini saya bersama Mas Abdullah Alwi selaku GM Sales dan Marketing PT Wika Industri Manufaktur. Mas Alwi, apa kabar? Kabar baik, Mas Ucup. Ini Mas bisa diceritain nggak nih, bagaimana kok akhirnya Wika ini mengurus manufaktur gesit ini? Oke. Kemudian kita akan mundur ke beberapa waktu sebelumnya, yaitu gesit ini berawal dari sebuah riset dari universitas, yaitu ITS, di mana hasil riset tadi dikembangkan dan sudah melihat satu kebutuhan masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia ini memang masyarakat yang sudah sangat melekat sekali hubungannya dengan kendaraan roda 2, yaitu motor. Dan riset ini melihat bahwa potensi pengembangan kedepannya untuk kendaraan listrik berbasis dua roda ini akan cukup baik. Dan setelah riset tadi selesai dan udah cukup terlihat akan bentuk dan juga fungsional dan lain-lainnya, dengan teknologi baru dan juga tren dunia, akhirnya universitas tadi memberanikan diri untuk buat riset, dan hasil risetnya tadi dilihat oleh industri. Dari hasil industri ini, Wika selaku perusahaan BUMN bukan baru sebenarnya untuk memproduksi atau bermain dengan otomotif, karena Wika melalui anak perusahaannya yaitu Wicon sudah cukup lama menjadi supplier otomotif, dan hal ini dilihat oleh Wika dan juga dari universitas dan juga melihat potensi ini dan mengembangkan ke depannya untuk manufacturing kendaraan roda 2 hasil riset ini. Dan alhamdulillahnya dengan sedikit adaptasi dari hasil riset tadi untuk masuk ke industri dan sedikit perubahan-perubahan yang sifatnya menunjang untuk proses produksi dan durability dalam penggunaan setelah masa tertentu, alhamdulillah gesit sudah kita launching di tahun 2019 lalu. Lalu proyek ini berapa lama hingga bisa menjadi komersial? Mungkin cukup lama ya Mas. Start dari antara 2014-2015. Banyak sekali lika-liku yang dilalui, yaitu dibantu oleh perusahaan-perusahaan lain sebelum sampai akhirnya ke Wika, sehingga gesit ini dapat sampai di titik ini, yaitu kurang lebihnya antara 5-6 tahunan sampai titik ini. 5-6. Ya. Soal Pak Jokowi sendiri ada perhatian khusus nggak terhadap motor gesit ini? Maksudnya mungkin apakah istana sudah memesan atau seperti apa? Saya kira dukungan terhadap suatu teknologi baru atau perkembangan baru, terutama dari produk-produk Indonesia, ya saya kira pemerintah pasti akan mendukung. Tidak hanya gesit, banyak juga yang lainnya. Dan dukungan ini terlihat dari banyaknya komunikasi yang dibangun. Dukungan terutama karena ini kendaraan listrik, mungkin tidak khusus buat gesit, tapi buat kendaraan listrik. Pemerintah sudah menerbitkan Perpres nomor 55 tahun 2019 mengenai percepatan bahan kendaraan berbasis baterai.
Dan ini merupakan dukungan yang luar biasa. Sehingga banyak sekali privilege-privilege yang diberikan pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung kendaraan listrik. Kebetulan saat ini kendaraan listrik yang memang bahasanya risetnya ya. Risetnya dalam negeri dan juga produksi dalam negeri. Saat ini baru yang saya tahu ya, mungkin saya salah, baru ada Gesit. Di Indonesia sendiri adopsi kendaraan listrik ini sejauh ini bagaimana menurut Gesit sendiri? Adopsi kendaraan listrik apakah masih rendah kah atau seperti apa? Ini PR kita bersama, di mana sosialisasi kendaraan listrik memang tidak mudah dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh Gesit sendirian. Alhamdulillahnya dari Kementerian ESDM dan juga dari Kementerian Transportasi, Perhubungan dalam hal ini, Kementerian Perindustrian, Menko Maritim dan lain-lain semua bersama-sama. Bahkan Kementerian BUMN juga melalui PLN, bersama-sama kita sedang mensosialisasikan kendaraan listrik. Sebenarnya kendaraan listrik ini bukan hanya perihal kendaraan baru atau ramah lingkungan. Tetapi yang kita mesti ketahui bersama bahwa di balik kendaraan listrik ini ada semangat ketahanan energi nasional. Di mana dengan disosialisasikan kendaraan listrik ini, maka penggunaan bahan bakar fosil yang selama ini jumlahnya informasinya semakin menurun dan bahkan tinggal beberapa tahun informasi media beberapa waktu lalu untuk Indonesia, ini sudah waktunya Indonesia untuk segera beralih ke kendaraan listrik. Inilah yang saya bilang stakeholdernya tidak bisa sedikit-sedikit produsen kendaraan listrik, karena tidak hanya Gesit, ada beberapa brand lainnya, tapi juga kita mesti merangkul, bahkan alhamdulillahnya sudah banyak stakeholder yang bersama-sama mengusung untuk sosialisasi kendaraan ini, sehingga kemandirian energi nasional dapat segera tercapai. Karena itu juga sudah tertuang dalam RUEN, Rencana Umum Energi Nasional tahun 2017, di mana dinyatakan bahwa Indonesia mempunyai target-target tertentu di tahun 2025 mengenai kendaraan berbasis listrik, diantaranya untuk penjualan kendaraan roda 2, yaitu sepeda motor di tahun 2025 ditargetkan 20% dari penjualan produk nasional adalah berbasis listrik. Nah Mas, lantas untuk menuju adopsi kendaraan listrik yang semakin banyak di Indonesia, apa hambatannya menurut Gesit sendiri? Selain fasilitas pengisian itu sendiri yang masih langka. Nah, saya paling senang pertanyaan ini Mas. Jadi banyak yang menanyakan kepada Gesit dan juga kepada teman-teman produsen kendaraan listrik lainnya atau motor listrik, yaitu apakah sudah ada infrastrukturnya? Wah, ini pertanyaan yang bagus. Kenapa? Karena motor listrik pada umumnya itu hanya membutuhkan listrik rumah tangga yang sifatnya bisa di-charge di rumah atau charge di kantor, di kos-kosan, di sekolah, sehingga tidak memerlukan infrastruktur khusus. Jadi pada waktunya untuk berkembang tidak sulit. Nah hanya saja memang jarak tempuh dan lama charging saat ini masih menjadi hambatan. Yaitu di mana jarak tempuh masih relatively pendek. Tergantung kalau untuk motor listrik Gesit saat ini untuk satu baterai 50 km, dua baterai 100 km. Lama pengecasan 3 jaman ya untuk fast chargingnya. Hal ini memang menjadi satu tantangan. Ya. Tetapi alhamdulillahnya lembaga riset di Indonesia, baik di dalam negeri di Indonesia pastinya, baik dibina oleh pemerintah maupun independen, dan juga lembaga riset di luar negeri, sekarang lagi berlomba-lomba untuk memberikan satu solusi untuk ini. Di mana fast charging itu sudah menjadi satu target utama dalam waktu dekat oleh seluruh produsen kendaraan listrik untuk bisa digunakan, di mana pengecasan bisa jauh lebih pendek. Dan sementara untuk sebelum adanya fast charging, sekarang sudah ada beberapa startup di Indonesia, di mana Gesit juga sudah bekerja sama, saat ini sedang menunggu launching aja, untuk memberikan fasilitas swap battery, di mana tukar pakai. Jadi untuk mensolusikan lama charging, maka Gesit atau motor listrik pada umumnya memberikan fasilitas swap atau tukar pakai untuk baterai. Kapan launching untuk itu?
Untuk ini kita akan kabarkan selanjutnya, Mas. Memang saat ini sedang dalam proses sedikitlah penyesuaian, sehingga saatnya nanti tidak ada hambatan untuk memberikan proses ini. Tapi sekali lagi, proses ini diberikan oleh startup lain. Bisa dicek nanti di internet, ada beberapa startup di Indonesia juga memberikan fasilitas swap battery. Bukan dari Gesit, tapi dari rekanan. Ini yang membuat ekosistem ini akan hidup. Sampai saat ini udah ada berapa tipe sih, Mas, motor listrik Gesit ini? Saat ini kita masih dengan tipe pertama kita, yaitu Gesit G1. Ada rencana rilis varian lain mungkin ke depannya? Tahun ini, khususnya di tahun ini? Ya. Sebagai sebuah pabrikan motor, ya memang kita ingin long run ya, jangka panjang. Kita sudah merencanakan untuk adanya varian atau pengembangan lain dari sepeda motor. Kami udah punya schedule, hanya saja kita akan kabarkan pada saatnya nanti. Perkiraan awal tahun atau tengah tahun atau akhir tahun ini? Kita tunggu, Mas. Untuk rilis yang baru nanti nih, kira-kira teknologi apa yang menjadi concern? Ada nggak teknologi khusus yang menjadi concern untuk dikembangkan lagi? Yang pasti kuncinya satu, Mas. Saat kita mengeluarkan unit pertama, ada dua aspek. Satu adalah menjawab, karena kami sebagai sebuah produk lokal, dan kami mengusung juga kedekatan dengan masyarakat, sehingga kami banyak mendapat input. Dan kebetulan R&D kami juga ada di sini, sehingga input tadi sudah kita transfer semuanya ke R&D. Saat ini sudah melewati endurance test yang 10.000 km pertama. Bahkan ada beberapa tes-tes sebelumnya. Sehingga saat ini produk yang kita rilis, G1 ini, saya pikir sudah cukup mumpuni dan secara teknologi dan kehandalan sudah cukup baik. Nah, mungkin next modelnya kita akan melihat satu kebutuhan masyarakat Indonesia seperti apa. Itu aja sih. Lebih ke kebutuhan, Mas. Instead of perbaikan, saya pikir yang sekarang sudah oke. Lalu seberapa besar dampak atau pengaruhnya nih terhadap lingkungan hidup kira-kira nih motor listrik ini sih? Banyak orang yang bilang begini, mungkin pola pikirnya mesti kita benerin bersama. Dia bilang begini sama kami gitu, lagi ngobrol santai. Wah, Mas, memang benar motor listrik itu tidak keluar emisi. Tapi kan artinya pembangkit listrik yang berbahan bakar diesel, berbahan bakar fosil, atau berbahan batu bara itu kan jadi lebih banyak penggunaannya. Nah, saya menjawabnya seperti ini. Hal ini tidak bisa dilihat seperti itu. Yang kita bisa lihat adalah bagaimana kerja ini bisa paralel. Di jalan raya kita coba mengkonversi dari yang kendaraan berpolusi menjadi kendaraan yang ramah lingkungan. Dan di saat yang bersamaan, teman-teman di pembangkit di PLN juga sedang melakukan riset. Lalu seberapa besar nih, Mas, kira-kira dampak motor listrik ini terhadap lingkungan hidup? Ya, saya pernah ditanyakan oleh teman-teman bahwa kendaraan berbasis listrik itu tidak ramah lingkungan. Gitu. Kenapa? Karena hanya memindahkan yang tadinya pembakarannya di tengah jalan menjadi di pembangkit listrik. Saya bilang tidak seperti itu. Kenapa? Kita harus melakukan sesuatu dengan paralel agar target untuk pengurangan emisi dunia dalam hal polusi yang sudah cukup tinggi itu segera terlaksana. Di mana di jalan raya kita melakukan konversi dari kendaraan yang berpolusi menjadi kendaraan ramah lingkungan, dan di saat yang bersamaan teman-teman di pembangkit juga sedang melakukan banyak sekali pengembangan, yaitu peralihan dari bahan bakar yang fosil menjadi ke bahan bakar yang dapat diperbarui. Seperti halnya Indonesia memiliki pembangkit panas bumi yang cukup banyak. Kedua, tenaga angin. Yang paling seru lagi adalah pembangkit listrik atau PLTA ya, pembangkit tenaga air. Hal ini juga dilakukan bersamaan. Sehingga pada saatnya nanti, saat di jalan raya atau artinya di transportasi dan lain-lain sudah menggunakan listrik, di saat itu juga penggunaan pembangkit listrik bahan bakar fosil sudah bisa dikurangi atau bahkan bisa diminimalisir sekecil mungkin.
Nah Mas, terkait baterainya sendiri nih, baterai motor listrik gesit ini bagaimana daya tahannya? Kelebihan dari motor listrik adalah baterai. Di mana baterai kita itu bertipe lithium NCF. Dan yang kedua dengan daya kapasitas energi 1,4 kWh. Dan ini bisa menempuh jarak 50 km dengan satu baterai. Dan untuk motor ini bisa dilengkapi dengan 2 baterai, artinya range maksimum bisa 100 km. Kelebihan lain dari baterai kita ini adalah warranty. Warranty kita sampai dengan 3 tahun. Nah, ini yang saya kira cukup bersaing dengan harga spesifikasi kita dan juga menjamin masyarakat kita untuk lebih berani dalam memiliki atau menggunakan motor. Ada nggak tips buat agar baterai itu sendiri bisa awet lebih lama nih? Ini pertanyaan yang bagus, Mas. Sayangnya jawaban saya mungkin kurang bagus. Kebetulan baterai sepeda motor listrik gesit ini sudah memiliki BMS, Battery Management System, di mana saat di charge, saat baterai tadi penuh, dia akan menyetop energinya sehingga baterai tetap aman. Kedua, saat digunakan, dia akan mengatur energi minimal yang akan tersedia dalam baterai sehingga baterai tadi bertahan dengan cukup awet. Berikutnya adalah di dalam baterai tadi, pack tadi ada sensor. Sensor arus dan sensor panas. Sehingga baterai tadi akan merawat dirinya saat suhu atau temperatur dari baterai tadi meningkat dengan suhu tertentu, maka dia akan mengecilkan arusnya atau bahkan mengangkat arusnya sehingga baterai tadi tetap terjamin dan dalam penggunaannya pun tetap aman dan tahan lama. Mas, boleh dikasih lihat langsung kali ya di unitnya sendiri agar kita bisa gali lebih dalam soal teknologinya? Ya, boleh. Silakan, Mas.